Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini yaitu bergumul. Ya. Bergumul. Hari-hari ini seluruh dunia mengalami pergumulan yang dahsyat. Sejak masuk tahun 2020, dunia dicekam dengan rasa takut. Ada video, ada foto, ada berita. Orang dalam waktu bersamaan bisa jatuh tanpa sebab. Rumah sakit dipenuhi dengan pasien. Sampai terjadi lockdown di mana-mana. Pada awalnya orang hanya mengira itu hanya terjadi di satu daerah, satu negara saja. Tapi realitasnya kita sudah tahu semua. Ternyata itu menyerang ke seluruh dunia, menular ke seluruh dunia menjadi pandemi. Situasi semakin mencekam karena seluruh dunia diliputi oleh pandemi corona ini. Namun rupanya situasi yang mencekam ini tidak berhenti dalam hitungan hari, minggu, atau 1 bulan, 2 bulan saja. Dan sampai hari ini, dari sejak berita corona itu tersiar sekitar akhir 2019, sampai hari ini belum tuntas. Dan seiring situasi yang belum tuntas mengenai penyakit ini, vaksinnya pun masih diperdebatkan. Obatnya masih menjadi perdebatan karena belum ada obat yang memang langsung khusus untuk penyakit ini. Demikian juga dengan vaksin. Dulu orang menganggap orang itu hanya penyakitnya orang di daerah dingin, subtropis, yang tropik, yang panas seperti Indonesia, ini tidak akan mempan. Tapi realitasnya sampai di tempat ini, di Pulau Bali. Dan rupanya situasi yang mencekam ini bukan hanya dalam bidang kesehatan, tetapi merambah ke bidang-bidang yang lain. Di ekonomi, pekerjaan, usaha, bahkan rumah tangga. Rumah tangga pun jadi goyah karena ekonomi, karena pekerjaan, penghasilan kurang. Lah ini jadi beban pergumulan yang dahsyat bagi seluruh dunia. Tentu termasuk kita di tempat ini, di Pulau Bali ini. Kita semua menghadapi pergumulan seperti ini. Mungkin bukan karena corona kita bergumul, tetapi ada pergumulan lain. Mungkin saudara menghadapi sakit selain corona, yang sudah berupaya mencari sarana kesembuhan, tapi tidak menemukan obatnya, tidak menemukan caranya, tidak menemukan solusinya sampai hari ini. Mungkin saudara menghadapi masalah-masalah lain yang tidak berkaitan langsung dengan corona. Tapi apapun persoalan saudara, pergumulan saudara hari-hari ini, Alkitab mencatat untuk supaya saudara dan saya mendapatkan solusi, jalan keluar dari firman Tuhan.
Saudara, bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kemenangan atas pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini? Terhadap corona dengan segala dampaknya, terhadap penyakit-penyakit yang mungkin ada dalam diri kita, tapi tidak kunjung sembuh. Bagaimana kita menghadapinya? Tentu kembali kepada firman Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama dari pemazmur yang kita baca tadi. Saudara sekalian, saat itu penulis kitab ini Tuhan izinkan menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Satu pergumulan yang sangat dalam. Tadi kita membaca bersama-sama. Ini satu pasal 42, satu rangkaian. Tetapi dari ayat 1 sampai ayat 6 ini sudah mewakili pergumulan yang dialami oleh penulis kitab Mazmur ini. Situasi yang dialami oleh pemazmur saat menulis kitab ini, saudara, sedang dalam situasi terbuang jauh dari kampung halaman, jauh dari tempat di mana bait suci tinggal, jauh dari tabut perjanjian yang pada waktu itu tabut perjanjian ada di bait Allah. Karena pemazmur jauh dari daerahnya di mana Tuhan hadir di bait sucinya yang kudus. Ada penafsir yang menyatakan penulis kitab ini terbuang itu adalah Raja Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh dan melarikan ke sekitar daerah Yordan, jauh dari bait Allah, jauh dari tempat di mana kemah suci ada. Tapi ada penafsir yang menyatakan bahwa penulis Mazmur ini sedang dalam pembuangan saat pembuangan masa-masa di Babel. Ini lebih jauh lagi dari tempat di mana bait Allah berada. Kalau Babel pada waktu itu kira-kira ada di daerah Irak atau Irak, tentu sangat jauh. Belum lagi sebagai seorang buangan menghadapi masa-masa sulit dalam segala bidang. Siapapun penulis Mazmur ini, yang jelas sedang menghadapi situasi jauh dari keberadaan kehadiran Tuhan di bait suci, sehingga tidak bisa beribadah karena situasinya sedang sulit. Kalau benar itu Raja Daud yang dikejar-kejar Saul, itu tidak memungkinkan dia menampakkan diri lalu pergi ke bait Allah. Kalau benar itu adalah orang-orang Israel yang dibuang di Babel, tentu juga itu tidak memungkinkan mereka untuk kembali dengan begitu saja ke Israel untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Situasinya memang sulit. Nyawa sedang terancam. Terancam oleh pedang, terancam oleh kelaparan, terancam dengan berbagai intimidasi. Tapi rupanya itu tidak cukup, saudara. Tadi kita membaca di dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saat situasi sulit, penuh pergumulan,
Mungkin karena ekonomi, mungkin karena diancam, mungkin karena tidak boleh ibadah, atau tidak ada kesempatan ibadah karena jaraknya sangat jauh dalam situasi yang sedang terancam, sedang dibuat. Lalu dalam situasi yang sulit seperti itu, orang ngeledek, bertanya, pertanyaan itu ngeledek, hei, di mana Allahmu? Di mana Tuhan? Piye rasanya? Bagaimana rasanya ketika ada orang meledek seperti itu? Katanya Tuhanku hebat. Kamu sakit? Tidak sembuh-sembuh. Diobati, tawon liar. Sebentar saja sembuh, kambuh lagi. Baru makan daun singkong, kambuh lagi. Kalau makan daun singkong, sakitnya kambuh, makan sekalian singkongnya. Sakit dan sembuh-sembuh, seakan-akan orang bertanya secara meledek, "Endi, mana bukti Allahmu ada? Mana bukti Allahmu itu hebat? Mana bukti Allahmu itu berkuasa?" Hal itu juga yang dialami oleh penulis kitab Mazmur ini. Mereka diledek, mereka dihina. Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Engkau kekurangan, kelaparan, Tuhanmu tidak ngirim makanan. Engkau sakit, Tuhanmu tidak ngirim obat. Di mana Tuhanmu? Katanya hidup, katanya berkuasa, katanya tahu apa yang kau alami. Di mana Tuhan? Hal itu juga dialami oleh pemazmur. Hari ini juga kita mungkin tidak ada orang yang bertanya atau meledek seperti itu. Tapi kalau tidak, hati kita juga meledek diri kita sendiri, mentertawai diri kita sendiri. Iya ya, Tuhan itu katanya ada. Tuhan itu katanya hidup. Tuhan itu katanya berkuasa. Katanya kuasanya dulu, sekarang, selamanya tetap sama. Iya. Kadang-kadang muncul juga ya pertanyaan dalam hati seperti itu ya. Kita diledek oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita sendiri. Mungkin bukan orang lain yang meledek kita, tapi muncul dalam hati kita. Iya ya. Iya ya, mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Pergumulan seperti itu yang begitu berat dialami oleh pemazmur. Hari ini kita akan mencari solusi dari apa yang pernah dialami oleh penulis Mazmur ini. Ketika menghadapi beban berat, pergumulan berat, apa yang dilakukan oleh penulis firman kitab ini, saudara? Yang pertama, di dalam ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, untuk kita bisa menghadapi pergumulan masalah kita perlu memiliki kerinduan kepada Allah. Dan ini yang dialami oleh penulis Mazmur ini, kitab ini. Untuk menghadapi pergumulan yang berat, harus diimbangi dengan rasa rindu yang begitu dalam kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan itu akan melawan setiap pergumulan yang kita hadapi.
yang di sini pernah pacaran? Ya, baru terpisah. Ya, dulunya kan tiap hari ketemu di sekolah, tiap hari ketemu di sekolah, tiap hari ketemu sekolah. Sekarang sekolahnya online, tidak datang di sekolah. Jadi jarang ketemu. Kangen enggak adik-adik? Kangen. Sekonyong kodel kangennya. Enggak bisa ditahan. Rasa kangen yang begitu dalam ini penting untuk kita miliki terhadap Tuhan. Rindu kehadiran Tuhan. Kalau di hati ini sudah ada rindu, bukan rindu mana rindu? Oh, rindu sekolah minggu ya. Kalau di hati kita itu sudah punya rindu kepada Tuhan, saudara, satu langkah saudara akan dimampukan menghadapi pergumulan seberat apa. Karena kerinduan kita kepada Tuhan tidak begitu saja, tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Kerinduan kita kepada Tuhan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, sayang kita kepada Tuhan. Kalau rindunya adik-adik yang sedang pacaran, belum tentu karena kasih, tapi karena satu dan lain hal. Tapi rindu kita kepada Tuhan itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Lama tidak ketemu, lama tidak bisa ibadah, lama tidak memuji Tuhan di baitnya yang kudus. Ada kerinduan yang dalam. Digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan Allah. Saudara pernah nonton ya film atau di televisi itu Dunia Binatang itu? Kalau pas ada perpindahan binatang itu dari satu tempat ke tempat lain karena mencari makanan yang hijau, mencari sumber air, saudara, biasanya yang paling banyak itu adalah spesies kijang gitu, saudara. Ada yang kijang kecil, ada yang agak besar. Rusa yang disebut di sini adalah rusa yang memang tidak memiliki peralatan, kekuatan untuk melawan musuh. Rusa yang ditulis di sini adalah rusa yang tidak punya tanduk yang bercabang-cabang, tidak punya kekuatan untuk melawan musuh. Rusa yang seperti inilah yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Tuhan. Digambarkan dalam film-film itu, dalam rombongan besar binatang yang paling rentan, paling gampang diserang buaya, diserang harimau, diserang serigala. Ya ini si rusa ini. Karena tidak punya alat pertahanan diri, paling bisanya lari. Tapi seringkali saudara, karena begitu rindunya untuk mendapatkan air supaya segera minum air itu, maka rusa itu berani ambil resiko seperti apapun resikonya. Walaupun diperhadapkan dengan buaya, walaupun diperhadapkan dengan harimau, dia terus berani melangkah mencari sungai yang berair. Tidak kapok-kapok saudara. Mungkin pernah dihadang buaya, mungkin pernah disergap buaya, tapi akan kembali lagi ke situ. Mungkin pernah dihadang oleh harimau, oleh singa, tapi tetap saja melewati itu untuk supaya bisa mencapai sungai yang berair.
walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penghalang, walaupun banyak bahaya, dia akan berjuang semaksimal mungkin. Seperti rusa, tetap yang dituju adalah sungai yang berair. Kalau tujuan kita adalah Tuhan, maka dimulai dari rindu bertemu dengan Tuhan. Ini adalah langkah yang tepat untuk bisa kita memenangkan pertempuran dalam pergumulan hidup kita. Saudara bergumul sendiri tanpa mau melibatkan Tuhan dalam hidup, saudara akan semakin berat. Mungkin saudara bisa berpikir, tapi seringkali pikiran kita itu buntu. Tetapi dengan merindukan Tuhan, Tuhan akan sanggup membuka jalan bagi saudara, meringankan beban saudara. Karena Tuhan bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberapa besar bebanmu, seberapa besar letih lesu yang kau alami hari-hari ini, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Dan ketika Tuhan mengundang marilah kepadaku, sambutlah dengan kerinduan yang dalam, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sehingga ketika rusa itu sampai di sungai, dia akan minum sepuasnya, lega, dahaga yang dirasa akan mendapatkan kelegaan, kepuasan di dalam sungai dari Tuhan. Yang kedua, pemazmur memiliki rasa haus kepada Allah yang hidup. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang untuk melihat Allah? Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tadi rindu, yang kedua memiliki rasa haus. Rasa haus hanya bisa dipuaskan ketika kita minum. Kadang kalau saya berjalan pagi, doa pagi keliling, kadang-kadang lupa bawa air, lupa tidak bawa uang, nahan haus sampai kering, saudara. Tapi begitu dapat air, sekarang kan ada yang tempat cuci tangan banyak kan, wastafel kan dipasang di mana-mana. Begitu ketemu dengan wastafel itu, saudara, tidak diminum airnya, saudara. Cuci tangan, usapkan di muka aja rasanya seger, saudara. Di saat haus loh, saudara, baru ketemu air, cuci tangan sampai di sini semua, lalu di muka rasanya seger. Lalu melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin ketemu orang, ketemu teman, bisa minta minum. Sekedar minum. Makanya kalau saya jalan pagi biasanya itu kan banyak melewati gereja, melewati rumah teman, saudara. Biasanya kan gereja ada pastorinya. Mampir saja dah sebentar, minta minum, pagi-pagi minta minum ke rumahnya orang karena haus. Begitu minum, ya pertama dikasih aqua. Begitu habis aqua mungkin 1 gelas, ternyata disusul kopi kadang-kadang, saudara. Malah mantap, saudara. Jadi rasa hausnya hilang, ditambah segar. Habis itu jalan lagi, saudara.
memiliki rasa haus ini penting. Memiliki rasa haus dengan Tuhan. Kalau orang sudah tidak punya rasa haus lagi, tidak pengen minum lagi, padahal di badan ini secara alamnya butuh air banyak dalam setiap hari, 3 liter kita butuh itu untuk kita minum. Bukan sekedar untuk cuci tangan, untuk mandi, tapi harus diminum. Nah, seringkali orang yang melupakan minum itu akan mendapatkan banyak gangguan kesehatan. Mulai dari ginjal, mulai gampang mata itu berkunang-kunang, gampang jatuh karena kekurangan cairan. Kalau kurang minum bisa kurang konsentrasi, bisa nabrak-nabrak, lihat orang lain dikira istrinya, lihat orang lain dikira suaminya karena kurang konsen, kurang minum. Gara-gara kurang minum nggak bisa konsentrasi, saudara. Maka penting itu air untuk tubuh kita. Maka penting juga Tuhan untuk memuaskan rasa haus kita. Maka milikilah rasa haus kepada Tuhan itu. Maka Tuhan akan memuaskan engkau. Marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dari Tuhan. Itulah yang akan memuaskan saudara dan saya. Yang ketiga, supaya kita bisa menghadapi pergumulan kita itu dengan baik, bahkan kita akan mengalami kemenangan. Selain rasa rindu yang dalam kepada Tuhan, rasa haus untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kita di ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, kita diajarkan untuk mengingat kembali cinta pertama kita kepada Tuhan. Kadang-kadang penting ya dalam pergumulan yang berat, kita mengingat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita mengingat bagaimana Tuhan mencintai kita saat itu. Ingat cinta mula-mula kita. Waktu kita pertama kali cinta Tuhan, semua punya pengalaman ini. Saat pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus dan punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Seperti orang sedang benar-benar berpacaran jatuh cinta. Benar gak saudara? Baru percaya Tuhan, waktu itu mengalami kasih Tuhan, hujan deras pun, walaupun jalan kaki ke gereja. Ingat waktu masih di kampung kan? Kadang-kadang rumah kita ke gereja itu jauh kan? Walaupun jauh kita berani jalan kaki menuju ke gereja. Mungkin panas, mungkin hujan harus kita hadapi untuk sampai ke gereja. Hujan deras sekalipun akan kita terobos. Cinta mula-mula. Kalau di kampung hujan deras bukan halangan. Selama masih ada daun pisang, kita potong daun pisang itu loh saudara, untuk tempat teduh kita, untuk payung kita sampai di gereja. Walaupun sebenarnya potongan pelepah daun pisang itu juga tidak akan melindungi kita full, karena sampai di gereja pun kita masih basah-basah. Ketika kita cinta mula-mula, rasanya siang malam kapan saja ingin selalu tinggal di gereja, memuji Tuhan bersama-sama, makan bersama-sama, minum bersama-sama, dipastori, saudara.
lalu ikut pelayanan kemana-mana, saudara. Seperti tidak ada capek, sepertinya semua rasa sakit itu hilang, ya kan, saudara? Seperti tidak ada takut kepada apapun, walaupun harus melewati tempat angker, berani terobos. Walaupun dihadang dengan orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan, dengan orang Kristen, kita berani menghadapi. Wah, kalau cuma diancam pakai pedang, kalau mau dibunuh, mau disembelih, wah berani. Itu cinta mula-mula, saudara. Setelah sekian lama kita ikut Tuhan, di manakah cinta mula-mula kita? Baru gerimis, mau gereja. Baru cenut-cenut sedikit, tidak mau bergereja, tidak mau. Di mana cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Dulu ketika masih pacaran, sayang, kemana-mana gandengan tangan, seperti tidak mau lepas tangan. Di mana ada si A, selalu ada si B. Di mana ada B, selalu ada A. Pokoknya maunya berdua saja. Baju juga seragam, badai ya badai, kembar gitu ya. Tidak memoni sudah. Loh, maksudnya itu menunjukkan cinta, kasih sayang. Tapi jangan sebatas badai, saudara yang kembar. Biarlah itu terus terjadi dari luar sampai dalam hati kita. Cintanya tetap ya sehati sejiwa. Itu saudara. Biarlah cinta mula-mula waktu pacaran itu dibawa sampai ke pernikahan, sampai ke beranak cucu. Cinta mula-mula tetap melekat di dalam hati dan hidup kita. Demikian juga cinta mula-mula kita kepada Tuhan hendaknya terus ada dalam hati kita supaya apa? Tidak luntur, tidak lekang oleh keadaan. Waktu panas tidak akan membuat ya cinta kita kepada Tuhan jadi buram. Waktu hujan juga tidak akan menghalangi kita untuk mencintai Tuhan. Maka penting bagi kita mengingat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5 tadi, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah-gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepenatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, ada arah-arahan karnaval tari-tarian, jencak jujung, cak jujung. Di saat yang sama, ya, sebenarnya ada beban pergumulan yang dahsyat. Hati sedang gundah-gulana. Ketika ada perarakan yang penuh full musik, berarak-arak menuju ke bait Allah, si pemazmur ini menyatakan, dalam situasi yang gundah, dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, dia akan mendahului orang-orang yang sedang bersukaria itu menuju ke bait Allah untuk beribadah. Dalam pergumulan yang berat, di hati sedang gundah gulana, sementara orang lain kelihatannya tidak ada masalah, mereka bisa berarak-arakan, menyanyi, memuji, bersorak-sorai menuju bait Allah. Kita yang gundah gulana karena penuh dengan problem kehidupan, masalah hidup. Tapi pemazmur mengingat kembali masa lalu ketika cinta mula-mula kepada Tuhan. Di tengah pergumulan yang dahsyat bisa mendahului orang-orang yang sedang bersuka cita menuju bait Allah itu, didahului oleh disalib. Mungkin tidak pakai motor, saudara. Kalau sekarang kalau dulu dikejar, dia tidak mau ketinggalan, tidak mau kalah dengan orang-orang yang tidak punya pergumulan itu. Walaupun aku punya beban, punya pergumulan,
Aku harus yang pertama datang di tempat ibadah untuk berbakti kepada Tuhan. Bahkan dikatakan suara orang yang bersorak-sorak itu kalah dengan satu suara orang yang sedang gundah gulana. Datang ke bait Allah dengan gundah gulana, dengan beban berat, dengan pergumulan. Dia mendahului orang-orang yang bernyanyi bersukacita itu. Dan dia bersorak lebih lantang, lebih keras dibandingkan mereka. Secara jumlah banyak, secara kehidupan mereka tidak punya beban pergumulan. Tapi si pemazmur ini, dia mendahului mereka itu semua. Dan bersuara lebih lantang untuk bersorak memuji Tuhan. Dan rupanya itu, saudara, ketika dia mengingat cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Iya ya, dulu kok bisa seperti itu, sekarang aku kok kayak tempe ya. Dulu aku bisa seperti itu, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Nah sekarang kepadam. Makanya banyak pergumulan. Makanya pergumulan mengalahkan hidupmu. Kalau tidak mau pergumulan beban hidup itu mengalahkan hidupmu, ayo kita ingat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menemukan kita dan bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan itu. Dan di sana kita bisa mengalahkan apapun halangan rintangan, sakit, penyakit, hujan, panas kita hadapi untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dan tentu ini menjadi cara kita, juga cara pemazmur yang Tuhan ajarkan untuk kita boleh mengalami kemenangan walaupun dalam pergumulan, dengan mengingat masa lalu ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tetap punya pengharapan, tetap memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Dalam beban pergumulan yang berat sekalipun, ketika ada pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, pengharapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kata Tuhan. Di dalam Tuhan, masa depanmu tidak akan hilang. Masa depanmu itu selalu ada. Harapanmu tidak akan hilang. Apa yang kau harapkan itu akan tergenapi di dalam Tuhan. Maka milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, saudara. Karena kasih Kristus sudah dinyatakan dalam hidup saudara. Saat Yesus mati di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Selesai apanya? Penyalipannya? Bukan. Tuhan tidak bermaksud sudah selesai penyalipannya, tapi sudah selesai untuk menanggung semua dosa, kelemahan, penyakit saudara semua yang percaya Tuhan Yesus. Maka ketika saudara percaya Tuhan Yesus, betapapun berat pergumulan hidupmu, masalahmu, yakinlah semua sudah selesai di atas kayu salib di dalam Yesus. Masalahmu, pergumulanmu karena dosa sudah selesai di atas kayu salib. Masalahmu karena sakit penyakit yang kau alami sudah selesai di atas kayu salib. Apapun pergumulanmu sudah diselesaikan. Artinya apa? Ada jawaban di dalam Yesus yang sudah tersalib untuk saudara dan saya yang percaya.
Maka seberat apapun, sebanyak apapun pergumulan kita hari-hari ini, saudara sedang jemaat Tuhan di GCI Bethlehem, milikilah kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Milikilah rasa haus akan Allah yang hidup. Dan ingatlah, mungkin hari-hari ini saudara sudah undur jauh dari Tuhan, tidak seperti dulu lagi. Ingatlah cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Dan selalu berharap, bersyukur kepada Tuhan. Karena kuasa dari pengucapan syukur itu luar biasa. Sehingga berkali-kali Tuhan ajarkan, bersukacitalah, bersyukurlah, bersukacitalah, bersyukurlah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kalau kita bisa bersukacita, kalau kita bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini atas izin Tuhan, maka yakinlah jawaban selalu ada. Mungkin beberapa kali kita sudah tahu ya, pegang gembok. Orang pabrik membuat gembok itu kan selalu dibuat pasangannya kan. Pasangannya gembok itu apa? Tidak ada pabrik yang cuma buat gemboknya saja, ya kan? Setiap buat gembok pasti membuat. Artinya apa saudara? Apapun pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu hari-hari ini, sudah ada kunci untuk membukanya. Rindukan Tuhan, miliki rasa haus kepada Tuhan, ingat cintamu kepada Tuhan. Saat pertama kali berjumpa dengan Tuhan, milikilah pengharapan surga Tuhan. Yesus Kristus sudah melunaskan semuanya di atas salib dengan berkata, sudah selesai. Hari ini, saat ini, mari kita datang pada Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan rasakan kuasa Tuhan akan mengalir dari